Korban-korbannya itu dibunuh dengan cara disiksa terlebih dahulu dan kemudian dimutilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kasus hukuman mati eksekusi pertama di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Eksekusi mati ini dilakukan di tahun 1978. Hussein bin Umar Batfari atau yang dikenal dengan Usin Bestari menjadi orang pertama yang dieksekusi mati di Indonesia. Usin Bestari dihukum mati setelah terbukti membunuh 25 orang. Ada literatur yang menyebut 6 orang korban, tapi ada juga yang menyebut 25 setelah ditemukan juga kuburan-kuburan korban di rumah adiknya dan pengakuan membuang korban-korban di Sungai Brantas. Usin sebenarnya dikenal sebagai penjagal kambing. Dia adalah pedagang kulit kambing di daerahnya, di Mojokerto. Namun antara tahun 1961 sampai dengan 1964, dia terlibat di serangkaian pembunuhan berantai. Tujuannya adalah untuk mengambil barang-barang milik korban, yang notabene korbannya adalah semua kolega-kolega bisnisnya. Dari kalung, gelang, uang tunai, jam tangan, sampai ada juga catatannya adalah sepeda milik korban. Korban-korbannya itu dibunuh dengan cara disiksa terlebih dahulu dan kemudian dimutilasi. Usin sering mengajak korbannya itu ke tempat-tempat sepi atau ke rumahnya malah ya, untuk membicarakan dengan alasan akan membicarakan bisnis. Di situ Usin akan dibantu oleh adiknya dan pembantunya. Seperti tadi saya bilang, setelah membunuh dipukul dengan benda tumpul, kemudian dicekik atau dengan senjata tajam, para korban itu akan dimutilasi dan tubuh-tubuhnya itu akan ditanam di dalam rumahnya. Bayangkan si Usin akan tinggal bersama para korbannya di dalam rumah. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pembunuhan terakhir dilakukan di rumahnya, namun korban sempat berteriak ya, dan akhirnya warga mendengar, warga melapor kepada keamanan kampung yang sementara berkeliling. Sebenarnya si Usin sudah berhasil mengelabui petugas keamanan kampung ya. Petugas keamanan kampung setelah mendapatkan laporan dari warga, dia ke rumah si Usin, mengetuk. Usin keluar. Usin sudah sempat bilang bahwa yang berteriak itu karena temannya tuh sakit perut. Si petugas keamanan ini percaya dan pergi. Tetapi suaranya terdengar lagi sehingga petugas keamanan ini mengintip dan melihat apa yang dilakukan Usin dan adik dan pembantunya. Petugas keamanan ini langsung melapor polisi dan polisi melakukan penggerbekan. Parahnya si Usin sempat mau menyogok petugas keamanan atau polisi dengan 1,5 juta rupiah. 1,5 zaman itu besar men. Untungnya polisi langsung membawa Usin ke kantor polisi. Di dalam rekonstruksi ulang pihak kepolisian terbukti kekejaman Usin ini benar-benar terjadi ya, bukan hanya pada saat membunuh korban, tapi pada saat mengubur korban pun korban ini diikat-ikat biar galiannya tidak besar gitu ya, dengan alasan macam-macam. Akhirnya di persidangan Usin dihukum mati. Adik dan pembantunya itu dihukum 20 tahun penjara. Dan di tahun 1978 atau tepatnya 14 tahun setelah Usin ini mendekam di penjara, eksekusi mati itu dilakukan. Sebenarnya Usin selama di penjara menjadi tahanan yang teladan karena dia beberapa kali membantu sipir untuk mencegah pelarian para narapidana di penjara Kalisosok. Namun karena kebrutalan dia dalam membunuh, kasasi yang diajukan pun tetap ditolak, sehingga eksekusi mati harus tetap dilakukan. Eksekusi mati Usin dilakukan di pantai dengan tubuhnya diikat di tiang dan ditembak oleh regu regu eksekusi dari Komando Daerah Kepolisian 10 Jawa Timur. Eksekusi yang dilakukan di Pantai Kenjarin itu cukup menarik karena pesan terakhir Usin itu tolong jaga Mama. Mama itu adiknya yang ikut serta karena disuruh ya, yang mendapati hukuman 20 tahun penjara. Dan ketika Usin itu ditanya apakah mau ditutup mukanya atau tidak,
dia cuma menjawab terserah bapak gitu ya. Dan eksekusi mati pun dilakukan oleh jago tembak yang ada. Begitulah kisah eksekusi mati pertama di Indonesia yang dilakukan pada masa setelah kemerdekaan atau di zaman Orde Baru. Kisah kekejaman Osin ini diangkat atau ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Osin Penjagal Manusia, karya Ham Jo Hyo pada tahun 1964. Setelah itu, seperti kita ketahui, banyak kasus-kasus hukuman mati yang dilakukan. Tercatat lebih dari 50 eksekusi mati yang sudah dilakukan di Indonesia sampai saat ini. Demikian kisah kali ini. Berikutnya akan banyak kisah-kisah menarik yang akan saya bagi ke teman-teman. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Bye.